Ayat ini bisa dijadikan perumpamaan bagi setiap muslim yang sudah Allah beri kemampuan untuk berhaji, tetapi tidak memenuhi undangan Allah untuk berhaji. Sungguh dia terhalang dari semua kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Buksyat Hayatami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dimudahkan dalam segala urusan dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, kita sama-sama belajar Quran Surat At-Taubah ayat 39, yang bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Arti daripada ayat ini adalah, jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, menurut tafsir daripada ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Najah bin Nafi, dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, lalu dia menjawab bahwasanya Rasulullah memerintahkan penduduk Arab untuk berperang, tetapi mereka merasa keberatan. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 39, sebagai ancaman kepada mereka. Allah tidak menurunkan hujan sebagai hukuman bagi mereka. Ini dalam As-Suyuti Lubabun Nuqul. Nah, kalau ditarik makna ayat ini kepada persoalan haji dan umroh, maka kurang lebih ayat ini bisa dijadikan perumpamaan bagi setiap muslim yang sudah Allah beri kemampuan untuk berhaji, tetapi tidak memenuhi undangan Allah untuk berhaji. Sungguh dia terhalang dari semua kebaikan. Nah, kata-kata terhalang dari semua kebaikan ini benar-benar bisa dirasakan oleh orang-orang yang memang sudah memenuhi kemampuan atau kriteria untuk berangkat ibadah haji dan umroh. Misalnya, orang sudah mampu secara finansial, ada uang, ya, cukup untuk berangkat umroh atau haji, lalu fisiknya sehat, ya, mentalnya juga baik, tidak ada cacat, tidak ada kondisi yang membuatnya terhalang untuk berangkat ke tanah suci. Tapi kemudian ia tidak juga berangkat. Nah, maka dia akan terhalang oleh kebaikan. Ya, misalnya ini ada juga contoh, ya, atau banyak contoh yang sudah kita lihat, bahkan kita temukan di tengah masyarakat, bahwa kalau misalnya orang sudah mampu melaksanakan ibadah haji, tapi dia tidak kemudian tidak berangkat, ya, itu ada saja hal-hal yang menimpanya. Misalnya hartanya kemudian bisa tidak berkah atau berkurang, atau ada saja permasalahan lain yang kemudian timbul disebabkan karena dia tidak melaksanakan atau tidak menunaikan kewajiban, yaitu berangkat ibadah haji atau umroh. Nah, makanya Bapak Ibu sahabat sekalian, ayat ini memang menjelaskan tentang ancaman atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang, ya, penduduk Arab yang waktu itu diperintahkan untuk pergi berperang, tetapi mereka keberatan. Entah satu dan lain hal mereka keberatan, tetapi intinya adalah bahwa kalau ditarik ke masalah haji dan umroh tadi, bahwa kalau orang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, kemudian dia tidak berangkat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunda, ya, kebaikan-kebaikan itu, atau sebab itu semua Allah kebaikan-kebaikan yang seharusnya didapat itu menjadi terhalang.
Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh ke tanah suci, dan terutama bagi yang sudah mampu ya, baik secara finansial, secara ongkos ataupun secara fisik ya, secara mental sudah mampu, jangan ditunda-tunda, sebaiknya langsung berangkat ya, karena di sana ada kebaikan yang pasti kita akan temui, yang kita akan dapatkan. Dan sebaliknya kalau kita menunda-nunda, maka kebaikan-kebaikan yang seharusnya menimpa kepada kita itu akan terhalang ya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat bagi kita semua, tentunya para calon jemaah haji dan umroh. Dan kalau kita melihat perkembangan haji dan umroh sampai dengan detik ini, belum ada informasi yang valid, terutama untuk umroh ya, karena memang sebentar lagi kita akan menuju ke bulan suci Ramadan. Jadi sudah bisa dipastikan umroh sebelum Ramadan itu tidak ada. Entah ada kabar selanjutnya misalnya dibuka pada saat bulan Ramadan, itu pun belum ada kabar. Dan seperti yang saya pernah sampaikan di video yang lalu, bahwa penerbangan memang akan dibuka 17 Mei ya. Itu artinya setelah Syawal ya. Wallahu alam apa yang akan terjadi atau apa yang akan ditentukan atau dikeluarkan kebijakan dari Arab Saudi, kita tidak tahu ya, karena memang peraturan dari Arab Saudi mutlak itu mereka yang menentukan, kita hanya bisa pasrah dan menerima apa yang menjadi keputusan dari mereka. Baik, terima kasih telah menonton video ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.